Halo Malam. Pak, selamat malam. Iya, malam. Wah, gimana nih? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Gimana Pak Bernard? Apa kabarnya? Ini kita pertama kali juga ya Pak ya? Pertama kali nih, kita pertama kali nih. Makanya kan kalau ngomongin Iya, ini kayaknya kalau nggak sama Bro Hasbi ini nggak afdol nih. saja Pak Bernard. Kebetulan ya sebagai perkenalan juga nih sama yang lain. Oke, Iya, gimana Bro? Silahkan dikasih iya. Jadi pengakuan Bro Hasbi nih. perkenalkan nama saya Hasbi. Saat ini saya sebagai research analyst di Trimega Sekuritas yang cover sektor komoditi khususnya. Selain komoditi, saya juga ikut bantu cover di auto dan juga beberapa small caps. Asik. Gitu. Jadi kalau di komoditi ini sepertinya luar kepala nih ya kayaknya nih. Ya, kita kurang lebih ya masih ada lebih plus minus lah gitu Bro gitu. Hasbi, ini nih, kalau kemarin kan sempat di Clubhouse, Bro Hasbi kan lebih banyak jelasin eh, efek dari komoditi rally ini ke per emiten ya. Mungkin kalau hari ini Iya, kita sedikit berbeda sudut pandangnya, masalah komoditi terhadap implikasinya ke demand area, ini efeknya seperti apa? Apakah nanti ini akan terjadi demand pull atau demand push? Mungkin lebih ke arah situ nggak apa-apa ya, supaya nanti nggak apa-apa terlalu nggak apa-apa. nggak terlalu fokus. Oh besok komoditi beli sama apa? Ini kan kita udah bosen nih. Komoditinya emitennya udah rilis semua kan. Iya, Ya. Nah kira-kira nih bro. Kan saya selama seminggu terakhir ini saya ngamatin terus harga coal nih. Terutama coal future ini yang saya lihat harganya cukup amaze. Dia sempat sampai sehari plus 15%, melemah sedikit, dan hari ini juga plus lagi belasan persen, sampai hampir menyentuh 500 ya harganya ya. Nah, iya, yang jadi pemikiran saya, Bro Asbi, kira-kira dari sektor usernya nih, dari pemakai coal-nya ini sendiri, dengan harga coal yang sampai katakanlah di atas 300. Nah, ini implikasinya separah apa? Apakah ini bisa, yang saya takutkan ini ada pengurangan demand karena dari HPP sektor-sektor yang terdampak ini merasa tidak bisa pass on sehingga mereka merasa daripada mereka jual rugi ya mereka mendingan mengurangi produksi. Nah, ini kalau dari Bro Hasbi sendiri melihatnya gimana ya Bro ya untuk peluang ke arah situ? iya. Jadi sebelumnya itu perlu diketahui adalah salah satu alasan kenapa harga coal meningkat itu karena tidak lain dari eh, energi yang lain itu sama-sama meningkat, malah meningkatnya itu jauh lebih banyak. Khususnya seperti yang mungkin teman-teman udah pada denger ya, kalau harga gas naik kan di Eropa khususnya. Di Oke, Eropa tuh dulunya itu harga gas tuh cuma 5 sampai 6 dolar per MMBTU. Sekarang tuh udah sampai 80 dolar. Naiknya tuh secara kali lipat tuh lebih besar. Nah, oke, ini implikasinya apa? Implikasinya itu adalah orang itu mencari selain dari supply-nya mereka itu kebanyakan tergantung sama Rusia ya. Cuma kan ada, oh ya udah harga gas naik, kita cari yang lebih murah kan. Kan seperti hukum ekonomi ya, yang ada substitusi, ada yang saling mengkapi kan. Kebetulan kan antara gas dan juga kalau itu kan saling menggantikan. Jadi pada pindah tuh orang ya, ngelihat kayaknya dibandingin beli gas yang harganya mahal banget dan suplainya terbatas. Gimana kalau coal? Makanya kalau kita lihat tuh kayak tahun lalu tuh disebutin kayak Jerman tuh mulai import coal, Italia juga supaya mereka itu nggak kedinginan. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu alasan kenapa harga coal naik. Terus kalau misalnya tanya, oke, jadi sebenarnya tuh harga coal itu mahal atau murah kan sebenarnya? Kan hmm, sebenarnya orang suka penasaran, iya nggak sih Pak Bernard? Jadi betul, jadi coal dibanding gas tuh murahan mana kan? Mahalan mana? Nah, kebetulan kemarin saya kemarin sempat ngitung ya, kalau buat apa namanya, kira-kira tuh harganya tuh di berapa? Kita bisa pakai dari Medco. Jadi kebetulan tuh Medco tuh punya ada namanya tuh Medco kalkulator. Itu buat menghitung energi. Jadi di-convert dari coal ke gas ataupun ke minyak.
Nah, jadi kurang lebih tuh cara ngitungnya gini. Cara ngitungnya itu untuk membandingkan harga coal sama gas. Jadi eh, harga gas itu dibagi sama 0,046 kurang lebih. Jadi kurang lebih itu di harga coal yang sekarang itu harga gas dibanding harga gas itu masih lebih murah coal jauh banget. Soalnya Oh, sekarang harga gas $80 di $80 per MMBTU. Jadi kalau misalnya setelah saya hitung-hitung itu ternyata harga coal kalau di-convert ke gas itu cuma setara $40. Jadi masih lebih murah kurang lebih setengahnya. Kayak gitu. Jadi oke. itu sedikit gambarannya. Kayak jadi kalau misalnya lihat harga coal mahal, sebenarnya lebih mahal gas. Mungkin itu adalah premium yang yang orang Eropa harus bayar karena dulunya mereka ingin lebih ESG, Hmm. ternyata infranya tuh belum siap gitu buat Yap, menanggulangi hal seperti ini kan. Nah, yap. lalu balik lagi kita lihat ke sektor Indonesia. Kira-kira implikasinya tuh gimana? Nah, kalau misalnya kita lihat, batu bara itu paling besar digunakan tuh sama PLN di Indonesia. Nah, kebetulan apa uh, ini menurut saya ini salah satu keunggulan Indonesia gitu dibandingin sama negara lain. Walaupun Indonesia itu negara berkembang, tapi Indonesia itu setidaknya buat energi listriknya itu bisa menjaga harganya itu stabil, maksimal di $70. Jadi mau harga call seberapapun PLN tetap terima di harga $70. Sehingga kita sebagai masyarakat itu tidak merasakan adanya kenaikan harga dan PLN pun tidak terbebani. Lalu bagaimana sektor lain? Nah, ini yang perlu kita bedah. Kira-kira sektor apa nih yang kena paling besar? Jadi sebenarnya itu ada beberapa sektor yang lumayan besar pakai coal. Yang pertama itu adalah semen. Yes, buat clinking. Terus ada, ya, terus ada pulp and paper, Yes, terus ada nikel. yes. Kurang lebih itu sih. Lalu ada pupuk, tapi kan pupuk karena nggak listed, jadi kita nggak bisa ngeliat juga laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari nikel ya, kita sebenarnya bisa lihat di laporan keuangannya Inco. Inco itu kan suka disclose harganya berapa. Cuman implikasinya buat Inco, buat mereka menurut saya itu nggak masalah. Kenapa? Karena harga nikelnya tuh naik juga. Jadi Oh, kenaikannya itu secara absolut itu masih lebih besar di nikel dibanding di coal. betul. Apalagi kan Makanya kalau kita lihat, ya gimana? kan. Jadi kan dia pemakaian coal hanya terbatas di smelternya dia, tidak berdampak ke pembangkit listriknya juga kan. Dia punya PLTA kan jadi satu keunggulan juga kan. Iya betul. Jadi jadi kalau kayak Inco itu dia ada mix ya antara hydro sama ada Benar, yang pakai coal benar. sama diesel. Kita bisa lihat di laporan keuangan di kuartal 4 kemarin, kalau walaupun harga beli coal dia itu tembus $220 dibandingin rata-rata tuh pas di kuartal 4 tuh cuma 180, lebih tinggi. Cuman laporan keuangan dia bagus. Nah, jadi kalau buat nikel menurut saya itu nggak masalah karena kenaikannya di harga nikelnya itu lebih besar. Terus kedua, kalau misalnya kita lihat pulp. Nah, kalau pulp, kebetulan di Trimegah kita cover INKP, Indah Kiat. Nah, di Oke. Indah Kiat itu, dia itu kurang lebih 70% dari source of energy-nya itu udah dari renewable energy. Jadi, mereka itu mengolah kayak apa? Kayak sampah kayu mereka, yang sebagai salah satu produk dia kan. Itu jadi itu adalah pemain komoditas dan kebetulan sekarang harga pulp juga udah lumayan rebound sehingga kenaikannya itu menurut saya secara absolut masih lebih besar kenaikan di sisi bisnis mereka di core bisnisnya Oke. sehingga balik lagi mungkin ada downside itu kan dia normalnya kan 30% kan mungkin ada penurunan tapi turun itu nggak banyak bisa ditutupin sama kenaikan harga pulpnya. Oke. Nah Oke. lalu yang terakhir yang semen. Nah, menurut saya, nah semen ini sih, dan perlu diingat juga kebetulan semen itu bukan coveran saya. Jadi saya cuma tahu dikit-dikit gitu, dengar dari kebetulan yang cover teman saya Karel kan. Nah, jadi kalau yang saya dengar tuh ya semen itu dia exposure ke apa ke coal lumayan banyak. Makanya kemarin tuh karena exposure lebih lumayan banyak, ini kemarin kan sempat ada demo untuk sorry,
si sektor semennya ini. Oke. Sorry bro, sempat Jadi terputus. di Yang sektor semen tadi oh ya, gimana? Ah, ya, jadi yang sektor semen juga sama kan, kalau misalnya kita ingat akhir tahun lalu tuh kan ada penetapan harga maksimal untuk penjualan ke hmm, semen kan. Kan kalau misalnya PLN kan $70 ya. Kalau ke semen kan nggak salah sekitar 90-an deh. Jadi hmm, penurunan yang bisa terjadi itu udah coba di itu apa ditanggulangi gitu sehingga tidak berlarut-larut. Jadi oh, pemerintah tuh secara tidak langsung melindungi industri-industri di dalam negeri ini yang oke. memakai batu bara. Kalau nggak salah yang terkait dengan penetapan harga maksimum, itu kan DMO-nya bisa disuplai ke PLN atau ke semen ya. Di PLN kan 70, kalau di semen kan 90. Nah, otomatis kalau misalkan di semen ini bisa kasih harga yang lebih bagus, pasti kan kebanyakan dari coal producer lebih akan memilih untuk supply ke semen dibandingkan ke PLN nih. Nah, ini kan sooner later kita juga pasti nggak tahu nih, kira-kira bisa dapat equilibriumnya nggak? Ataukah ada peluang untuk kita ada shortage coal untuk PLN? Sehingga PLN harus at least entah menaikkan harga DMO atau seperti apa. Nah, ini kira-kira kalau menurut Bro Hasbi seperti apa ya? Sorry, gimana tadi yang terakhir ada yang agak hilang suaranya. Iya, kan DMO ini kan sekarang terbagi dua nih bro. Kalau dulu kan $70 untuk PLN 25% gitu kan. Nah sekarang kan DMO ini sendiri Ya. kan pengusaha batu bara kan bisa milih nih dilempar ke industri semen atau ke PLN kan. Di mana industri semen sendiri ini kan punya batasan harga yang lebih tinggi 90 kan DMO-nya dia. Nah kira-kira dengan ada pembagian DMO antara PLN dan semen seperti ini kan berarti kan ada supply yang terganggu ke PLN nih. Hingga at some point mungkin PLN harus naikin DMO-nya mungkin sama seperti semen, ya kan? Atau mungkin ada kebijakan lainnya yang mengharuskan berapa persen ke PLN dibandingkan ke semen. Nah, sampai satu kebijakan ini ada atau lahir, berarti kan ada peluang akan ada supply coal yang terganggu ke PLN nih. Nah, ini kira-kira equilibriumnya gimana ya, Bro? Untuk Jadi mengetahui supply demand-nya PLN ini. jadi Jadi sebelumnya tuh perlu diketahui kalau DMO atau Domestic Market Obligation itu sebenarnya arahan untuk coal miners untuk menjual batu baranya ke dalam negeri. Hmm, Nggak dibatasin ke PLN, ke semen, mau jual ke siapa aja, pokoknya dalam negeri. Jadi oke, nggak semuanya itu dijual di $70. Misalnya ITM ya, ITMG. ITMG itu kan punya karakteristik batu baranya itu yang kalori tinggi kan, betul, high grade. betul, Nah, high grade ini nggak bisa dijual ke PLN betul, dan nggak bisa dijual ke semen juga. betul. Lalu dia jual ke siapa? Dia jual tuh ke smelter. Smelter nikel sih khususnya. Dia bisa Oh, jual di $100 lebih. Jadi di atas yang dua itu tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya dengan adanya demo yang ke PLN sama ke apa ke semen itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu supply demand karena sebenarnya itu batu baranya itu punya karakteristik masing-masing. PLTU butuh spesifikasi batu baranya itu beda dengan yang semen. Dan juga coal miners tuh punya sehingga sebenarnya itu menurut saya sih nggak akan ada masalah ya. Apalagi melihat kemarin tuh pemerintah terapin sanksinya tuh udah serius banget kan. Kalau misalnya macam-macam, ancaman terakhirnya itu adalah bisa dicabut lisensinya. oke, kalau Jadi walaupun ada semen atau ya, dulu kan masih ada opsi bayar denda kan. ya kalau sekarang pemerintah tuh lebih kita posisinya tuh bukan butuh uang, cuman nggak pengen bikin masyarakat tuh mati lampu. Exactly, exactly. Nah, Iya. sekarang kita ngomong yang ini sih lebih melebar nih daripada uh, komoditinya aja. Nah, komoditi ini kan tentu ada aturannya nih. Contoh nih, kalau kita ngomong uh, dari coal dampaknya pastinya pasti ke semen gitu kan. Harapannya kan semennya juga bisa pass on kan. Nah, ketika harga semen ini nanti naik, pastikan pengaruhnya juga ke bahan bangunan. Besi baja kita tahu juga arahnya sekarang kan juga udah naik juga.
Kalau nikelnya naik, pasti stainless steel juga naik gitu kan. Nah, ini kan berarti kan akan terimplikasi ke per meter persegi harga bangunan juga. Nah, kalau arahnya Iya. itu bangunan ini kan berarti kan properti ini kan salah satu yang akan terdampak ke depannya. Nah, menurut Bro Hasbi ini seberapa besar sih dampak dari kenaikan komoditi ini terhadap kenaikan harga properti ini? Nah, jadi sebelumnya tuh kenaikan properti itu benar yang tadi disebutin kalau bahan bakunya tuh meningkat hampir semua rata-rata gitu kan. Betul. Dari besinya naik, bajanya naik, semennya karena bahan bakunya meningkat juga otomatis naik. Menurut saya ini akan jadi impact-nya. Makanya uh, infla khususnya buat yang tadi yang bahan bangunan itu ada kemungkinan tuh ini bisa bikin inflasi tuh naik. Oke. Jadi implikasinya tuh ke arah sana. Inflasi tuh naik. Cuman yang perlu diingat itu adalah orang-orang yang tinggalnya itu di luar Jawa, khususnya daerah Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, maksudnya mereka yang apa namanya, yang aktivitasnya itu di di bidang komoditas ataupun di kelapa sawit. Menurut saya mereka tahun ini tuh lagi di tahun lalu tuh lagi apa, lagi subur-suburnya gitu. Jadi tabungannya tuh bisa banyak banget dan menurut saya yang bisa afford untuk beli properti khususnya ya adalah mereka maksudnya bisa jadi ada marginal buyer tuh yang dari luar Pulau Jawa ini. Oke. Mereka cuan dari jualan kelapa sawit, cuan dari yang di Sumatera, yang di Bangka gitu, mereka cuan dari jualan timah, yang kerja di batu bara. Nah, menurut saya sih uang-uang dari sini yang bisa apa namanya, yang bisa dipakai untuk investasi kalau mereka tertarik untuk ke sektor properti langsung gitu. Oke. Oke. Walaupun emang di satu sisi lain emang ada kemungkinan harga properti itu naik. Cuma kan yang perlu diingat eh, yang dijual propertinya itu adalah bahan rumah baru atau maksudnya ini udah jadi sebelumnya gitu. Itu dua hal yang berbeda kan. Hmm, hmm, hmm. Inventorinya kan beda kan. Kalau baru baru mau dibangun sama yang udah jadi tapi belum kejual kan beda. Oke. Gitu. Cuma biasanya kan yang belum kejual pun akan menyesuaikan dengan harga jual baru gitu kan. Iya, kalau misalnya dia pengen ikutan pengen cuan banget kan. Iya, iya. Terus sama ini Brasbi, saya Eh, penasaran. Pernah nggak ya, mungkin Brasbi pernah ulik-ulik setiap kenaikan coal sekian persen, setiap kenaikan CPO sekian persen, setiap kenaikan nikel sekian persen, berdampak sekian persen terhadap GDP atau inflasi itu kira-kira apa mungkin Brasbi pernah ulik? Lah, kalau pernah ulik, menarik nih. Jadi kan kita bisa tahu nih kira-kira dengan seperti ini, seperti sekarang, semua komoditi meningkat, kira-kira GDP kita akan meningkat berapa persen, dan kira-kira bayangan inflasi kita akan berapa persen gitu. Mungkin siapa tahu Bu Hasbi pernah ulik-ulik sedikit nih korelasinya. Nah, buat korelasinya itu saya secara spesifik belum pernah hitung di berapa. Mungkin kalau untuk yang makro itu yang lebih mendalamin kan Fahrul kan. Dia Hmm. yang lebih lihat nih kira-kira tuh impact-nya itu bisa naikin inflasi itu ke berapa. Cuman Oke, yang setahu saya perekonomian Indonesia itu adalah kelapa sawit. oke. Karena di kelapa sawit itu masyarakat biasa tuh punya lahan tuh ya mereka kan kalau misalnya di batu bara itu kan buat eh, buat apa namanya? Buat OPEX-nya kan lumayan besar kan. Yes, Harus yes. pertama saya dia punya tambang, harus punya alat alat berat, ribet kan. Beda Nah, dengan kelapa sawit gitu. Kelapa sawit yang kerja bisa langsung manusia, nggak perlu pakai alat, betul. bisa manual kan dilakuinnya. Kita nggak pakai robot gitu, nggak menimbulkan polusi lagi karena pakai manusia kan. Jadi dan juga yang kerja di sektor itu lumayan besar. Oke, Makanya dari dulu itu yang dilihat tuh adalah kalau misalnya kelapa sawit itu punya kenaikan harga di kelapa sawit itu punya korelasi yang positif dengan penjualan motor. oke, oke. Soalnya biasanya gini,
biasanya itu adalah ketika kelapa sawitnya, maksudnya ini untuk yang petani petani rakyat ya, bukan yang punya Astra Glural Lestari ataupun Land Elsip gitu ya. Ya, ya. Nah, mereka itu biasanya ketika harga kelapa sawitnya itu naik bagus, mereka bakal yang pertama biasanya mereka pertama lakukan itu adalah beli pupuknya. Setelah dia beli pupuk, mereka lunasin juga utang-utangnya. Oke. Lunasin utangnya, terus dia punya uang tabungan, nah ini mulai tuh diinvestasiin. Dan Dan uangnya itu nanti biasanya dipakai, iya nanti mereka pada beli motor juga, beli kendaraan gitu, beli properti, kayak gitu sih biasanya. Biasanya tuh yang dilihatin korelasi itu lebih ke kelapa sawit, ke CPO, karena kebetulan emang di situ sektornya banyak banget. CPO dan otomotif. Nah, kebetulan kan eh, mungkin Bro Hasbi lebih dalam nih di dua bidang ini gitu kan. Komoditis terutama CPO dan kita korelasinya ke otomotif nih. Nah, itu berarti seberapa signifikan Bro setiap perubahan harga CPO terhadap kenaikan penjualan ini sampai seberapa signifikan sih? Kan kita memang sering tahu nih, oh iya mereka pasti spending nih. Mereka pasti spendingnya ke auto sama properti. Nah, cuma yang kadang kita nggak pernah tahu kan seberapa signifikan sih korelasinya kayak gitu. Eh, Korelasinya itu seberapa signifikannya itu eh, ini tuh agak susah dilihat karena kan variabelnya kan banyak kan. Ah, Jadi paling yang bisa kita lihat itu adalah tren kenaikannya tuh dari dulu sampai dengan sekarang tuh kurang lebih seberapa besar kan korelasi yep, korelasi korelasi statistiknya kan. ya, ya. Korelasi statistiknya itu positif, cuman emang bukan kayak di taraf kayak korelasi sampai dengan 100% itu enggak. Maksudnya Oh, enggak, 80% tuh enggak. Tapi masih lumayan oke. Kalau nggak salah tuh di bawah di bawah 30% ya. Tapi lumayan oke gitu. Setidaknya tuh ada gambaran oke, oke, oke. kayak gitu. Nah, kalau yang sehubungan dengan CPO ini bro, tadi saya lupa bahas nih. CPO ini kan ada perubahan skema pajak ya. Di, Ya, kan kalau zaman dulu kan pajaknya flat. Kalau zaman sekarang ini kan ketika saya pernah hitung-hitung, kurang lebih kalau CPO harganya 4.700 per 800 ke bawah, itu skema pajak yang baru akan menguntungkan karena pajak yang ditarik akan lebih sedikit. Tapi ketika CPO-nya ini di atas 4.800, otomatis pajak yang disetorkan ke pemerintah ini akan lebih gede. Nah, otomatis ini kan akan ada perubahan skema seperti ini akan merubah pendapatan nih, gitu kan. Karena kan ada pajak beban pajak yang lebih besar. Nah, ini kira-kira gimana bro? Kan kalau nggak salah kan pajak progresifnya itu cukup gede ya kalau di atas 5.000 anggapannya kan gitu kan. Cuma saya pernah hitung sekitar 4.700 lah titik break even-nya terhadap kebijakan lama gitu nggak salah. nah jadi kan sebenarnya tuh di CPO itu kan ada dua pajak kan. Ada yang Hmm, tarif bea keluar. hmm, Nah, jadi dari dua skema ini, yang satu itu kan ada batas maksimalnya. Kan kalau yang levy itu kan yang progresif akan naik terus kan. hmm. Tapi kalau tarif bea keluar tuh ada batas maksimalnya. Jadi Oh, upside-nya itu adalah ketika tarif bea keluar tuh udah mentok. oke, oke. Iya, jadi di situ. Jadi, nah perlu diingat juga, walaupun pemerintah tuh narikin uang gitu, khususnya yang levy ya. Kalau levy itu sebenarnya itu yang diuntungkan para pemain CPO ini sendiri, karena kan levy dipakai buat mensubsidi silang harga biodiesel. Cuman Oke. kalau buat yang tadi, yang bea keluar itu kan jadi itu pendapatan pemerintah gitu. Tapi itu ada batasnya yang yang tarif bea keluarnya itu. Oke, oke, oke. Berarti yang progresif, yang ketentuan baru itu sebetulnya ya dikembalikan lagi dalam bentuk subsidi biodiesel itu ya. Itu buat yang levy ya, Iya, iya. buat yang levy. Dirubah yang barusan dirubah akhir tahun lalu kan yang levy itu kan, yang progresif itu ya. Sesuai dengan harga Iya, CPO ya. kalau bea iya, kalau bea keluar nggak di ini, nggak di Ada udah perubahan. belum diutak-atik lagi, ya. Iya, iya, iya. Berarti harusnya sih karena levy-nya itu walaupun berubah tapi tetap dikembalikan dalam skema subsidi biodiesel,
berarti seharusnya di bottom line-nya ya harusnya nggak terganggu ya karena kenaikan levy itu ya. Iya, betul. Jadi Oh, ya, jadi kurang lebih tuh ketika harganya itu udah tembus di atas 1.250 dolar per ton, kan berarti kan sekitar 5.000 ringgitan kan. Berarti betul, sekarang sekitar 7 ribuan kan. Harga betul. bea keluar tuh udah mentok. Oke, oke, oke. Jadi ya eh, Iya. pada level itu ya semakin mahal ya semakin bagus gitu kan. Semakin bagus. Karena kenaikannya kan udah berhenti gitu, kenaikan pungutannya untuk yang bea keluar. Nah, terkait dengan Hmm. CPO nih, yang semakin mahal, semakin bagus bagi pengusaha CPO, tapi untuk eh, staples nih, consumer staples yang bahan bakunya CPO. Berarti ini benar-benar tiarap ini ya harusnya ya. Pusing. Ya pusing sih itu, kita bisa lihat juga kan dari resultnya kayak Unilever Yes, tuh udah mulai turun kan marginnya. yes, yes, yes. Apalagi Maksudnya diajak, iya, beda dengan ini kan, beda dengan siapa namanya Indofood kan. Kan kalau Indofood dia kan masih punya upstream bisnis kan. ya Jadi maksudnya kalau dia mau subsidi silang tuh bisa aja kan. Jadi betul, cuan di LSIP dikurangin, dipindahin kan bisa kan. betul. Skema-skema kayak gitu. Tapi kan kayak kalau kayak Unilever, ya dia nggak punya gitu. Iya, iya, iya. Makanya kan ya mulai turun kan kalau nggak salah di 4Q kemarin ya gross profit turun. Nah, ini nyambung ke Unilever nih. Nyambung ke Indofood sehubungan dengan komoditi. Wheat. Nah, ini kan wheat ini kan termasuk salah satu komoditi yang paling terdampak karena Rusia ya, karena Rusia dan Ukraina ini kan salah satu itu Lalu kira-kira gimana? Sorry tadi gandum. tadi hilang suaranya. Kan Ya, wait kenapa? kalau kita ngomong masalah Ukraine dan Rusia ini kan salah satu produser wheat yang cukup signifikan di dunia ya. Kalau nggak salah termasuk Iya. ya. Nah, berarti kan ini sektoral-sektoral yang pakai gandum seperti ICBP gitu, berarti sama ya. Ini kayaknya nggak favorable juga ya untuk saat ini ya. Enggak, makanya apa namanya? eh, kebetulan yang cover consumer itu kan teman analisnya itu teman saya kan, Ando kan. Ya Nah, dia ngelihat juga ya masih masih agak susah kan consumer tuh tahun ini. Dan oh, emang benar tadi yang tadi Pak Bernard mention tuh wheat tuh naiknya udah lumayan lumayan signifikan kan. Dari yang tadinya itu sekitar ini aja udah naik lumayan kan. Jadi kayak awal tahun tuh masih sekitar 750, sekarang tuh udah 1.200. Sekitar 1.200 dolar eh, per apa? Per BU ya. BU iya, itu satuan buat yang dipakai buat wheat. oke. Nah, jadi emang masalahnya itu kan mereka itu kan mau ngepas through ke customer itu agak susah kan. Kayak dari pihak Unilever. Makanya yang terjadi adalah penurunan di gross profit, gross margin level. Dan itu kita udah bisa lihat impact-nya di 4Q 2021. Jadi bayangin aja kalau tahun 2020 gimana ini? Naiknya segini besar, segini banyak gitu. Sedangkan kalau kita lihat apakah mereka naikin harga sebanyak itu kan enggak juga kan? Bisa heboh kalau dia pas on semua. Bisa Iya. nanti kalau pas on semua kan. Iya, iya, makanya pusing sih Oke. consumer staples sekarang tuh. Nah, ini nih terkait kembali lagi ke komoditi secara keseluruhan. Hari ini kan nikel juga menguat 25% ya, Brasbi. Ini kan surprisingly the highest nickel price jam mungkin selama 10 tahun terakhir ya. Nggak pernah sehari bisa naik 25% seperti ini kan. Nah, Iya. kira-kira faktor yang menyebabkan apa aja, Bro? Kan ini kan nggak mungkin cuma karena perang kan. Karena perang kan kita udah jalan seminggu nih. Tiba-tiba lepas seminggu, tiba-tiba nikelnya eh, lompat 70% nih. Lompat 25% dalam sehari.
dari awal perang sampai sekarang ya hampir 70 Jadi kenaikannya. jadi gini, setidaknya itu kan kalau di komoditi itu kan nggak jauh dari supply and demand kan. Sebenarnya Iya, semua itu sama ceritanya, supply and demand. Nah, yes. kenapa ini signifikan? Karena satu, Rusia itu salah satu produsen nikel yang kontribusinya itu lumayan, kalau nggak salah itu sekitar 4% dari total supply di dunia gitu. Ya, Kan nomor 4. Rusia itu sebenarnya tuh mirip-mirip kayak Indonesia kan. Yap. Komoditinya dari sisi sektor pertambangan besar, pertanian besar juga. Jadi kalau kenapa-napa tuh impact-nya banyak. Itu satu. Jadi supply-nya berkurang. Kedua, inventory itu ini udah lagi turun terus posisinya. Jadi semakin sedikit cadangannya, Lagi, inventory-nya. yes. Halo? Jadi, ya, jadi memang global inventory-nya memang lagi bermasalah ya. Iya, inventory-nya turun terus. Ini kalau misalnya saya lihat datanya inventory di LME di London, itu yang tadinya sekitar 70.000 tuh turun ke 40 turun ke 40-an. Oke. Iya. Kalau dengan inventory So- 40 di level 40-an ini inventory termasuk yang terendah atau yang masih moderate atau bagaimana, Bro? oh iya, iya. Jadi biasanya itu inventory itu di sekitar kalau periode tahun 2010 sampai 15 itu di 90-an. Terus Oke. antara 2015 sampai dengan 2020 tuh sekitar 70. Sekarang Oke. tuh turun ke 47. Iya, Oke. jadi sekarang tuh inventory-nya tuh lagi turun lumayan. Oke. Iya, Berarti ini memang yang udah masalah dari kenaikan harga ini dari supply ya, supply side ya. supply set. Jadi hampir semua nggak, kalau misalnya buat nikel tuh karena dua. Kalau oil tuh sekarang tuh hampir semua tuh rata-rata dua. Jadi demand-nya itu udah improve naik lumayan, cuman Oke. supply-nya tuh nggak bisa catch up gitu. Oke. Sedangkan mereka itu kan setidaknya itu harus melakukan dua hal. Pertama, harus menuhin kebutuhan demand. Itu berarti kan misalnya biasa butuh 5, ya berarti mereka harus nyiapin 5 kan. Dan Yes. kedua, ini inventory lagi di bawah rata-rata. Cuman Ya. 3, padahal biasa mereka pegang 5. Jadi harus restocking. Akibatnya ya permintaan meledak, sedangkan supply-nya itu nggak bisa ramping up cepat-cepat gitu. Oke, oke. Jadi ini memang udah mencerminkan supply push sama demand push ya. Jadi supply Iya, belum supply. Iya, benar-benar. Supply chain-nya itu belum selesai juga kan masalahnya. Pengiriman masih mahal karena oke. ada shortage. Nah, ini kan kalau kita ngomong masalah supply and demand, seperti yang kita ketahui salah satu produser yang paling gede, salah satu sumber energi itu kan coal di China ya. Nah, Iya, seperti yang kita ketahui kan China ini udah keluar-keluar mau push dia punya produksi dari akhir November, awal Desember. Di mana hingga saat ini kan mungkin karena terkendala winter, what and else sampai sekarang juga supply yang mau digelontor dari China itu belum tercermin hingga sekarang gitu kan. Nah, ini kira-kira bagaimana Bro Asbi? Masalah kemungkinan supply dari China ini, terutama untuk coal. iya. Jadi yang tadi yang supply dari China, ya jadi emang China itu udah ningkatin produksi kapasitas dia. Biasa tuh sekitar 300-an tuh udah naik ke 360-380 juta per metric ton. Itu Jadi dengan ya, kenaikannya itu udah kenapa? kalau peak production-nya di China di level berapa yang possible? Nah, kemarin tuh ada news kalau mereka itu mau nambah sekitar 19 juta ton per tahun. Kan sekarang itu kan China kan produksinya kan hampir 4 miliar kan. Ya, ya, ya. Sorry, kok 4, ya, ya, ya 4 miliar ini mau nambah 19 juta. Ini 19 juta itu
untuk ngelihat dari size importnya mereka kan sekitar 300 ya. Itu Iya. lumayan sih. Oke, oke, oke. Nah, jadi buat kenaikan produksinya itu udah mulai kelihatan. Kenaikan Oke. produksinya itu udah mulai kelihatan. Jadi ini saya sambil buka juga ini datanya. Kalau Heeh. untuk produksinya di China, biasanya itu mereka tuh rata-rata itu produksinya itu sekitar, bentar ya, biasanya itu 300. 300 tuh rata-rata sekitar 10 tahun terakhir. Oke. 310. Oke. Di Desember itu udah 380. Oke. Dan Dan possibility itu ada, bisa ramping up sampai dan mereka dulu itu sebelum sebelum China-nya itu pengen nurunin polusi itu pernah peaknya tuh 418. plus 18. Oke. Oke. Iya, jadi ini masih bisa naik. Cuman Oke. kenapa harga masih naik gitu? Karena Oke. baik lagi yang tadi saya udah bilang, inventory-nya tuh lagi tipis. Iya. Inventory di China juga sekarang tuh lagi di bawah rata-rata. Mereka kan harus maintain inventory days kan, supaya nggak terjadi blackout gitu. Yap. Jadi mereka tuh biasa pegang di 20 hari lebih, ini cuma 14 hari. Oke. Jadi ya mereka takut gitu. Nah, itu kan mungkin kalau kondisi sekarang kan masih ada efek winter ya. Jadi kan mereka mungkin inventories juga masih nggak bisa ramping up bareng dengan production-nya. Ketika katakanlah winter ini udah berakhir, matters nggak mereka dengan production sampai 418 tadi untuk menambah umur inventory mereka? Matters karena mereka pengen ngurangi porsi ekspor sehingga mereka bisa fully kontrol harga. Nggak ngeliat Oke, harga Newcastle, ngeliat harga luar. Karena kan yes, intensinya itu adalah menjaga harga supaya tidak terlalu tinggi kan. yes, yes. Sedangkan China itu per tahunnya masih 300-400 juta ton itu impor. Nah, Oke, oke. mereka naikin produksi itu supaya import porsinya itu berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya kan mereka kan bisa tentuin harga kan. Jadi misalnya gue pengen beli di harga misalnya gitu $100 per ton. Ya orang harus jual gitu. Kan kalau misalnya dia beli import kan susah kan. Betul. Ya akhirnya mereka akan coba Karena mereka ya. iya, jadi pengen coba sebesar sebesar mungkin mereka produksi supaya mereka bisa jaga inflasi juga, Oke. jaga devisanya. Oke. Karena kan seperti kita ketahui mereka juga produsen besi baja terbesar kan. Kalau mereka nggak bisa produce listrik murah kan pasti dampaknya dominonya kemana-mana gitu kan. Selain besi baja mereka kan juga Iya, banyak barang jadi yang signifikan gitu kan. Pasti kan dampaknya kemana-mana kalau mereka nggak bisa nekan harga listrik kan. iya betul betul. Jadi uh, cost of production dia bisa meningkat kan, akibatnya inflasi naik juga. Terus competitive advantage dari mereka kan bisa agak berkurang gitu. Iya, Cuma kan iya. sebenarnya ini kan kejadiannya kan global kan, semuanya itu merasakan. Oke. Beda dengan Indonesia gitu. Ya, berarti mungkin kalau boleh saya ambil kesimpulan, ketika nanti China bisa ramping up sampai all time high production sampai katakanlah 418, itu pun ramping up productionnya dia mostly untuk kebutuhan dia dalam negeri gitu kan. Nah, sedangkan untuk impor pasti akan terganggu sehingga kemungkinan akan ada sedikit pelemahan harga coal. Tapi apakah itu melemah signifikan atau enggak, itu masih belum dapat bisa kelihatan juga ya. Iya, putus-putus ya bro. Iya, iya, Nah, iya. Tadi sorry, tadi keputus nyampe yang pelemahan pelemahan harga juga. ya, otomatis kan kalau memang selama ini yang punya demand untuk coal gede kan salah satunya China untuk ekspor dari Indonesia kan. Nah, ketika dia udah Iya, production untuk mencukupkan kebutuhan dalam negerinya, otomatis kan demand untuk impor dari Indonesia kan akan cukup berkurang. Otomatis kan akan mempengaruhi harga, pasti harga Newcastle, harga Rotterdam pasti akan pengaruh juga kan. Nah, iya. kira-kira Jadi, dari kemungkinan yang ada,
equilibrium yang baru yang menurut Bro Hasbi possible itu di harga berapa ya yang bisa ramping up-nya China? Harga call-nya ya. Iya, Ini equilibrium harga call ya. yes, yes. Equilibrium harga call-nya. Ya, jadi sebenarnya nih sorry, saya ini baru buka lagi nih angkanya. Jadi Oke. kurang lebih tuh China itu import sebesar hampir seperlima dari total coal. Sehingga mereka itu kenapa dilihat sebagai salah satu negara yang punya kontribusi yang besar banget gitu di coal market. Karena ya mereka tuh hampir seperlimanya. Jadi dari Oke. kurang lebih hampir 1 miliar ton, mereka itu import bisa 250. Nah, Oke. ini implikasinya tuh apa? Implikasinya itu adalah akan terjadi shifting supply yang tadinya itu ke China, itu bisa pindah ke negara lain. Misalnya pindah ke India. Kan India itu walaupun dia punya uh, coal miners terbesar di dunia itu masih belum cukup gitu untuk menuhin. Sedangkan Oke. kan perekonomian tumbuh terus kan di sana. Oke. Jadi akan ada pergeseran-pergeseran harga, sorry, akan ada pergeseran supply. Nah, Oke. lalu pertanyaannya di harga berapa? Kalau misalnya kita lihat China, China itu dulu itu pas harga coal sempat naik banget di tahun 2015, mereka udah mulai perhatiin. Mereka itu bikin kayak harga itu harus tetap di equilibrium yang menurut mereka itu cukup positif, cukup bikin untung untuk coal miners, dan dari sisi PLN, sisi PLT itu tidak keberatan. Nah, Itu dulu itu mereka equilibrium yang normal, ini normal ya, situasi normal. Itu iya. sekitar $80. Oke. Itu normal. Cuman pertanyaannya apakah bisa $80 tahun ini? Kayaknya enggak kalau untuk tahun ini. Kalau Oke. menurut saya untuk balik ini ya mungkin akan balik ke $80 tapi tidak dalam jangka waktu dekat. Oke. Karena Oke. baik lagi yang tadi, harga gas sekarang di Eropa hampir $80 per MMBTU kok itu. Iya, ya, karena pembandingnya masih gas itu tadi. Tinggi banget kan. Iya. Iya, Kecuali karena kan hmm, karena kan ya kan ya substitusi kan. anytime terjadi perdamaian dan suplai gas kembali normal ya. Iya, supply gas kembali normal, terus supply dari Rusia udah mulai karena kan Rusia, oh ya perlu diingat juga, Rusia itu kan dia jualan nggak cuman ke Eropa kan. Rusia itu Ya, pegang kurang lebih itu sekitar 15% dari eh, ekspor coal loh. Jadi lumayan besar kan, 15%. Nah, Rusia oke. kan dia dia kan supply ke Eropa juga, jualan ke China juga gitu. Jadi kalau misalnya udah kembali normal ya ini emang harga tuh akan turun pada akhirnya karena supply udah mulai stabil, terus inventory udah baik normal. Cuman menurut saya buat tahun ini sih masih belum, harga masih akan tetap tinggi. Karena kita Iya, ngelihat kan malah harga bukan tadinya tuh tadinya kita ngelihat sebelum ada perang ini ya, sebelum ada isu perang. Itu setidaknya tuh winter itu Chinese New Year tuh peaknya call price. Biasanya setelah itu kan turun soalnya kan cuaca udah tidak terlalu dingin, akibatnya kan permintaan untuk heating itu berkurang, oke. eventually kan turun kan. Nah, Oke. soalnya kan ini ternyata laninanya berkepanjangan, dinginnya nggak selesai-selesai, terus ada isu perang gitu. Akibatnya demand masih tetap tinggi, supply berkurang. Ya, akibatnya ya harganya kayak sekarang gitu. Iya, karena saya lihat sendiri future kontraknya ini sampai bulan Oktober semua naiknya linear. Iya, Kalau kemarin waktu kenaikan pertama bulan Oktober November itu, kalau kita lihat future kontrak bulan Februari Maret kan nggak linear kan naiknya. Dia hanya naik di kontrak-kontrak yang dekat aja kan di Desember Januari itu iya, Februarinya udah kelihatan stagnan. Tapi kalau kita lihat sekarang kan sampai kontrak Oktober. Jadi dari kontrak Maret sampai Oktober rata-rata kenaikannya sejalan semua, 25% plus semua kan kenaikannya. iya, iya. Betul. Karena sekarang tuh gini skemanya. Saya pas ngobrol sama Adaro, mereka bilang gini,
sekarang itu kurang lebih eh, kontraknya itu adalah volume itu di kontrak jangka panjang. Ya, jadi ini pas saya ngobrol sama salah satu commanders, jadi mereka bilang kontrak volumenya itu jangka panjang, tapi harganya itu bisa direview lebih cepat gitu, misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per setahun. Nggak, jadi nggak kayak, oke kita kontrak 5 tahun, buat pengiriman 5 tahun gitu. Nggak, cuman kayak bisa direview per 3 bulan, karena sekarang dinamika pergerakan harga tuh cepet, cepet banget gitu. Iya, iya. Iya. Berarti mereka lebih ini ya, dari end user-nya pun lebih concern ke masalah fulfillment dari quantity daripada harga kan. Secara nggak langsung kan boleh dibilang seperti itu ya. Iya, Mendingan karena kan sebagian, daripada nggak ada barang gitu kan. Yang penting ngamanin supply. iya, karena betul, betul. Karena kan sebagian besar itu kan buyersnya itu adalah PLTU. Oke, PLTU kan mostly yang punya pemerintah. Yang oke. ditakutkan pemerintah ya rakyatnya nggak kedinginan dan listriknya mati gitu. Iya, 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 iya. Oke. Terus ini bro, ada satu emiten yang mungkin jarang dibahas nih. Kalau di Indonesia, Iya, gas itu satunya yang punya pemerintah kan Pegas nih. Nah, sedangkan Pegas ini sendiri kan, as I know, dia ini kan distributor dengan harga jual yang di cap ke industri. Di 6 ya, di 6 US dollar ya kalau iya, salah. Nah, iya, dengan $6 per MMBTU. ya, dengan kondisi yang harga di luar sudah $80 gitu kan. Nah, ini kira-kira posisi Pegas sebagai dia distributor, berarti kan dia harus kulaan nih, harus ngambil gas juga dan dijual di harga yang di cap, di mana kulaannya pun kan pasti udah lebih tinggi kan daripada harga jualnya kondisi sekarang. Nah, ini tuh ada skema uh, subsidi dari pemerintah atau seperti apa ya yang bisa mengamankan posisi Pegas nih dalam mendistribusikan gas? Jadi buat Pigas itu dia harga beli dan jualnya itu diatur sama undang-undang. Oke, Jadi spread margin dia itu diatur sama undang-undang. Nah, oke, kebetulan emang harga gas di Indonesia itu berbeda dengan harga gas di misalnya harga LNG di Jepang ataupun oke, di Eropa ataupun di Amerika. Kita baik lagi kayak yang tadi call kan, ataupun yang kayak CPU kan kita ada subsidinya kan. Jadi kayak dilindungi juga gitu. Jadi pemerintah bikin harganya itu mentok pokoknya buat yang 7 industri itu kan dapat di $6. Nah, oke, Pigas itu walaupun harga di luar itu naik tinggi, cuma kan dia nggak bisa naikin harga juga karena udah diatur sama undang-undangnya. Bahkan oke, diatur marginnya tuh berapa tuh diatur. Nah, oke, dan kalau bisa ditanya, jadi kurang lebih outlooknya gimana gitu Pigas? Kan Pigas itu kan dia sebenarnya kayak perantara antara end user dengan penyalurnya kan. End usernya kan industri kan. yap, Pemerintah itu kan punya visi untuk bikin industri dalam negerinya itu semakin kompetitif. yap, Salah satu caranya itu adalah dikurangin cost-nya kan. Nah, yap, gas itu dianggap sebagai salah satu cost yang bisa ditekan. Makanya ada kebijakan untuk bikin harga gas murah. Nah, oke, kalau misalnya kita lihat, ini kan visi jangka panjang. Akibatnya itu apa? Akibatnya pemerintah bikin bagaimana caranya supaya cost-nya itu makin berkurang. Jadi setiap tahunnya, kalau saya hitung dari, oke itu lihat dari undang-undangnya, itu spread-nya itu akan turun terus. hmm, Harga beli dia diatur sama pemerintah, jadi nggak naik sampai ke $40, nggak. oke. Nggak, tapi $80 tuh nggak. pemerintah ini kan pingin harga gasnya terjaga murah. Otomatis kan pasti ada pihak yang suffer nih. Ada pihak yang nggak bisa jual mahal kan gitu kan. Berarti itu lebih ke arah ke pertagasnya berarti ya. Yang mungkin Eh, ditekan supaya jual murah ke pegas, tapi dalam margin yang sudah disepakati, di mana nanti semakin lama margin itu akan semakin tipis gitu ya. nah, Pertagas sama Pigas itu kan sama kan? Maksudnya Mm-mm, sekarang Pertagas dimiliki sama Pigas. Nah, mm-mm, Pigas itu nggak punya gas. Mereka mm-mm. itu ngambil dari
upstream players kayak ConocoPhillips misalnya, Pertamina. Mereka kan Nah, trader. per, uh, iya mereka itu yang punya pipanya gitu, yang Ya, nyalurinnya. distributor lah. Iya, distributornya kan. Jadi ya Pigas cuman ya dia cuman bisnisnya ya distribusi aja, distribusi bisnisnya. Heeh. Nah, kalau buat gas, gas tuh emang rata-rata tuh fix kontrak kebanyakan. Oke, oke. Jadi emang dan biasanya tuh jangka panjang. Karena kenapa kayak gini skemanya? Karena upstream bisnis itu kan sangat beresiko tinggi ya bisnisnya. Mereka butuh kepastian. Butuh Oke. kepastian return dia bisa berapa, IRR, terus berapa tahun mereka bisa balik modal. Yes. Makanya dibikin oke, kontrak jangka panjang di harga sekian, margin spreadnya sekian. Itu udah diatur gitu. Oke, oke. Berarti ya kalau boleh dibilang mau gas harganya kemanapun, ya Tadi sorry gimana? Mau harga gas kemanapun, mau harga gas berapapun kan berarti marginnya pegas kan di situ-situ aja. Nah, berarti potensinya pegas ini kan kalau dia bisa jual volume kan, jual volume dari industri-industri dari end usernya dia yang mungkin mempunyai infrastruktur untuk speaking full ke gas. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya mungkin ya peluangnya dia. Hanya bisa meningkatkan volume ya. dia tuh malah peluangnya itu adalah dari bisnis minyaknya sekarang. Oke. Jadi Pigas tahun ini dia ada naikin volume O- kurang kalau nggak salah itu sekitar 5%-an. Oke. Jadi naik dari lebih malah kayak hampir 10%. Dia mau naikin volume. Oke. Cuman walaupun volume dia naik, spread dia tuh kan turun. Kenapa turun? Karena yang dijual itu untuk PLTU, PLN, sama ada buat sama buat PT pupuk. Dan ini kan spreadnya kan udah diatur kan yang mereka termasuk yang harga gas murah. Itu Ya. akibatnya spread dia tuh turun dari 1,9 di tahun lalu, tuh bisa turun mungkin sekitar 1,7. Oke. Oke. Jadi kalau buat distribusi bisnis itu akan terus turun trennya. Cuman mereka itu sekarang diuntungkan dengan posisi dia punya bisnis minyak via Saka Energy. Walaupun emang secara kontribusi total tuh nggak besar. Kalau nggak salah tuh sekitar 20%-an.